Agama Konghucu adalah sebuah kepercayaan yang resmi dan diakui di Indonesia bersama dengan 5 kepercayaan lain. Agama Konghucu dianggap sebagai agama yang muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia pada era Orde Baru. Agama ini berasal dari negeri Tiongkok yang banyak mengajarkan hal-hal yang terkait dengan pembentukan akhlak mulia terhadap bangsa Tiongkok. Ajarannya juga cenderung menghindari semua hal yang berhubungan dengan jiwa, ketuhanan, metafisika, dan hal lain yang sifatnya ajaib. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Jika dilihat secara nasional, proporsi umat Buddha hanya 0,73% dari total penduduk Indonesia. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus dosa manusia dari segala hal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah umat Nasrani mencapai 29,01 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut setara dengan 10,53% dari total penduduk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam dengan presentasi terbanyak sebesar 86,7%. Faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia adalah ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti. Islam tidak mengenal kasta dan adanya akulturasi budaya. Islam mengajarkan untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi keanekaragaman, mulai dari kebudayaan, suku, bahasa, ras, bangsa, dan agama. Walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap saling menghargai dan menghormati orang lain. Sikap saling menghargai merupakan bentuk toleransi yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Meski memiliki pendapat atau keinginan yang berbeda, kita tidak membeda-bedakan satu teman dengan teman lainnya. Jika ada seseorang yang beragama Muslim, ia tidak perlu menghindari teman lainnya yang memiliki agama lain. Saling berbagi ilmu dan cerita bersama bisa menambah erat rasa persaudaraan. Manfaat dari toleransi beragama adalah menjamin rasa aman bagi umat beragama, terutama mereka yang minoritas dalam menjalankan ibadah atau ritual sesuai ajaran agamanya. Keburukan akibat memutus hubungan tali sesama manusia, yaitu salah satunya dilaknat oleh Tuhan. Tolong-menolong tentunya juga memberikan manfaat bagi orang yang lagi membutuhkan. Orang yang saling menolong atau memberikan bantuan akan mendapatkan rasa nyaman di hati. Hal itu timbul dari perasaan senang setelah melakukan tindakan yang baik.
Dengan penguatan moderasi beragama, diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Dan pada akhirnya, walaupun kita berbeda-beda, namun dalam prinsipnya memiliki tujuan dalam meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta menumbuhkan nilai toleransi dan solidaritas.